Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Tapi punten pisan, untuk beberapa hari ini kita agak sedikit lebih banyak membahas klub tetangga teman-teman. Karena ya kita ingin mencari keadilan saja dan ingin mengetahui hasil akhirnya. Apakah PT LIB, baik itu Komdis PSSI maupun pihak kepolisian, adil atau tidak gitu ya terhadap kasus kerusuhan atau pemukulan dan intimidasi yang dilakukan segerombolan oknum The Jackmania kemarin di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi teman-teman. Nah ini juga menjadi menarik bahwa ya banyak juga teman-teman yang ingin meng-up katanya berita ini karena sebagian berita nasional itu tidak sampai detail-detailnya gitu ya, atau tidak membahas secara full. Nah ini ya mudah-mudahan menjadi satu pencerahan gitu ya, bahwa masih adalah kita juga bukan berarti ingin menjelek-jelekan, tapi kita mencari keadilan dan juga mencari satu ya segi positifnya, bahwa beneran nggak nih untuk ketum daripada atau dirut utama PT LIB Ferry Paulus ini tidak mendukung salah satu atau tidak ya mempermudah atau meringankan sanksi yang akan diberikan gitu ya. Kita kawal sampai akhir, sampai dengan ada keputusan saja teman-teman. Nah nanti sebelum kita masuk ke fase itu, kita juga bahas dulu mengenai ya Persib Bandung gitu ya, yang mana banyak bobotoh yang mengeluhkan tiket habis katanya. Tiket apakah sudah beneran sold out atau belum Kang? Nah ini saya ada informasi teman-teman. Yang pertama, tiket yang terjual kemarin alhamdulillah banyak juga teman-teman yang sudah membeli atau yang sudah berhasil membeli gitu ya. Nah tapi yang rata-rata tidak bisa masuk atau ketika membuka aplikasi Persib Apps ini harus kembali logout dulu dan login lagi. Nah ini memang ada kesalahan server dan juga ya karena crowded itu ya, untuk server kemarin yang saya jelasin server sedang crowded dan ada pembatasan teman-teman. Pembatasannya bagaimana? Mangga disimak baik-baik biar tidak salah paham atau tidak gagal paham gitu ya. Yang pertama, Persib Bandung ini sedang menggencarkan marketing program teman-teman, marketing program untuk yang menambah finansial Persib Bandung agar lebih sehat lagi ke depannya. Dengan cara apa? Dengan cara program bundling. Jadi bundling tiket ini sisa 6 laga kandang Persib Bandung itu dengan harga 560.000 dengan yang termurah ya. Ini yang untuk umum, kita bicara untuk umum saja karena lebih banyak yang umum daripada yang mengikuti program yang diadakan oleh Persib Bandung. Jadi untuk umum ini paling murah 560.000 sudah mendapatkan 6 sisa laga kandang Persib Bandung hingga selesai ya di musim ini gitu ya. Namun jika ingin membeli satuan atau ya secara individu, rek main laga kandang beli, rek main laga kandang baru beli gitu. Nah ini bisa, namun ya memang agak war gitu ya, war tiket lah istilahnya tuh ya, siapa cepat dia dapat gitu ya. Nah ini juga ada infonya, besok akan dibuka kembali kalau memang ada sisa daripada bundling ini. Jadi ya kemarin kalau tiket biasa harganya 111.000 pang murahnya, tapi karena ya ada program tadi ya untuk finansial Persib Bandung lebih baik sehingga dimasukkan ke sistem bundling dulu yang mana harganya jadi 560.000-an. Namun ya ini juga sangat ya bukan berarti nggak punya uang ya, punten-punten, tapi sangat berat lah di awal atau di akhir-akhir bulan ini ya, buat pelajar, buat mahasiswa anu ngekos gitu ya, buat bapak rumah tangga, buat teteh-teteh gitu ya, emak-emak anu nuju milih beas, cengek, atau napi tiket. Nah ini ya masih agak berat lah kelihatannya, tapi ya besok kalau memang tidak sesuai target maka besok akan dibuka lagi tiket untuk umum dengan harga normal teman-teman gitu ya. Jadi ditunggu saja besok katanya. Jamnya saya juga tidak bisa konfirmasi karena ya masih harus nunggu sampai dengan hari ini tiket yang terjual di paket bundling ini berapa banyak, baru ya kalau tidak sesuai ekspektasi mungkin besok dibuka ke umum lagi gitu. Nah ini juga sama lah, tiket yang terjual nantinya dengan yang datang ke stadion biasanya beda teman-teman. Kenapa?
ya nanti kita ada penjelasannya sendiri. Kalau itu yang penting, mangga besok ditunggu saja kalau yang belum punya tiket dan ingin menonton laga kandang terakhir sebelum bulan Ramadan gitu ya, sebelum saum. Nanti mah saum kan mainnya setengah 9 malam gitu ya. Nah ini laga kandang terakhir sebelum bulan Ramadan teman-teman, yang main normal masih jam 7 malam menghadapi Madura United hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025. Mangga diantos. Nah kemarin juga ada pertanyaan dari Bobotoh, siapa Kang besok pemain yang tidak bisa tampil menghadapi Madura? Sejauh ini hanya Gustavo Franca saja yang mengalami akumulasi kartu kuning sehingga tidak bisa bermain menghadapi Madura. Selebihnya oke. Dan kita juga sepertinya akan melihat comeback dari Dimas Drajat teman-teman, yang mana ya mudah-mudahan kalau tidak secepatnya sembuh ini juga akan ada evaluasi karena mendekati akhir bulan Februari, yang mana Bojan Hodak harus menyerahkan nama-nama pemain yang akan menjadi tulang punggung Persib Bandung ke depannya gitu ya. Jadi pemain pun harus menunjukkan betul-betul dedikasinya, permainan terbaik kepada Bojan Hodak gitu di akhir bulan ini teman-teman, kecuali yang memang cedera panjang ya, kayak Dado ataupun kayak Rahmat Irianto. Ini Rezaldi Hehanusa juga itu kan cedera panjang, jadi itu mah masih ada ya keringanan lah atau ada dispensasi. Nah ini juga ya selamat ulang tahun gitu ya Wilujeng Milangkala kanggo Febri Haryadi yang mana hari ini berulang tahun, dan juga semoga lekas bermain lagi, kemungkinan sebelum atau bulan depan juga udah main lah, atau setelah lebaran ya, kita lihat nanti ya teman-teman. Baik, itu sekilas mengenai info Persib Bandung terbaru, tapi sebelumnya kita bahas lagi mengenai kerusuhan kemarin yang melibatkan ya supporter tim tuan rumah yaitu The Jackmania, yang mana The Jackmania ini sedang ketar-ketir sekarang teman-teman setelah kemarin membuat video klarifikasi ini, klarifikasi itu, termasuk ya ini juga ada 3 hal yang memang akan kita bahas dari PT LIB, dari pihak keamanan, dan dari Panpel Persija gitu ya. Dari PT LIB sendiri ya sudah menyerahkan seluruh permasalahannya. Jika itu kekerasan, maka pihak kepolisian katanya yang sudah diapresiasi sudah menangani kasus itu. Lalu juga di Komdis sekarang dari kemarin sudah rapat sebetulnya, katanya Komdis PSSI ini tinggal menentukan saja untuk ya dendanya, mungkin ya ada pembicaraan serius dengan siapa. Nah kita juga nggak tahu lah, inilah yang kita kawal teman-teman, kita tunggu hasilnya apa gitu ya, apakah memang partai usiran tidak boleh bermain dengan jarak 70 km atau bagaimana. Nah ini kita tunggu teman-teman. Lalu juga dari pihak Panpel Persija yang sudah memang dikenai sanksi gitu ya. Kita bahas dari kepolisian dulu saja, yang mana menurut pihak kepolisian sudah diidentifikasi beberapa pelaku kekerasan, termasuk yang melakukan pemukulan di stasiun Jatinegara kepada Kang Iwan gitu ya, yang mana ya dia tidak nonton Persib ke stadion, hanya menggunakan jersey Persib tapi dipukuli karena kebetulan ketemu dengan The Jackmania di hari big match itu terjadi gitu ya, tanggal 16 Februari kemarin. Nah ini yang menurut pihak kepolisian nanti akan dipanggil untuk beberapa yang diduga tersangkanya. Lalu juga ini sedang didalami masalah untuk ya pemukulan di dalam stadion, dan juga apa namanya yang kemarin didengkeknya namanya dipiting gitunya, mohon bahasa Indonesianya, yang kemarin diduga sepasang bobotoh yang didengkek ku The Jackmania yang pakai topi, bukan topi terbalik tapi topinya ke depan gitu ya. Nah ini didengkek, katanya kemarin juga sudah klarifikasi, tapi pertanyaannya benar atau tidak, karena klarifikasinya ini dengan Ketum Jackmania Diki Sumarno yang mengatakan si pelaku ini mengatakan, saya melihat bahwa kedua orang ini melakukan sedikit terkejut ketika gol pertama Persib Bandung yang diciptakan oleh Nick Kuipers. Nah mereka sedikit seneng lah gitu ya, makanya saya samperin, katanya saya tanya KTP-nya, terus saya suruh ngaku Viking atau bukan, atau bobotoh atau bukan gitu ya, dan mereka mengakui, katanya kedua pasangan ini mengakui mereka memang
supporter Persib Bandung gitu ya, Bobotoh. Nah makanya dia ngedengkek ini, ya udah jangan lama-lama di sini, katanya cabut gitu. Jadi disuruh pergi. Setelah mereka pergi ya saya nonton kembali gitu ya, nonton pertandingan lagi. Nah ini pernyataan dari si pelaku, tapi ini agak berbeda dengan pernyataan korban katanya. Jadi ada salah satu akun gitu, entah itu fanbase atau akun yang bukan akun Bobotoh lah, akun dari Persija sendiri, mengatakan bahwa ya sebetulnya kejadiannya itu bukan begitu. Jadi di luar stadion ini si korban ini katanya memang dimintai uang secara transfer 1 juta, namun akhirnya pas dia nunjukin handphonenya itu memang hanya ada sisa 500.000, sehingga ya katanya dikasih uangnya 500.000 plus handphone si ceweknya, katanya begitu ya. Nah ini juga masih ada beberapa tanda tanya yang ya sedikit tidak masuk logika kalau secara hukum gitu ya. Kalau memang benar si pelaku itu menyuruh dia pergi dan melihat si pelaku ini terkejut, kenapa tidak ada yang sekitar itu yang melihat juga? Toh yang masa dia merhatikin satu pasangan aja gitu ya si pelaku ini. Nah ini masih banyak yang harus diselidiki lah. Jadi nanti juga mungkin akan dipanggil oleh pihak kepolisian gitu ya untuk dimintai keterangannya. Nah ini siap-siap aja lah untuk pelaku gitu ya. Makanya mungkin kemarin berlindungnya dengan ketum Jackmania-nya sendiri yang memang ya ketumnya aja gitu nyalahin Bobotoh, kenapa datang, kenapa ini, kenapa itu. Bahkan ya jangankan Bobotoh, klubnya sendiri disalahin, kenapa katanya menyediakan tiket untuk untuk umum gitu ya, yang mana Bobotoh banyak yang hadir. Nah ini ya rada-rada lah gitu ya teman-teman kemarin pernyataannya. Kita lewat dulu dari keterangan pihak kepolisian. Terakhir kita sambut saja untuk keterangan daripada pihak pengelola daripada Stadion Patriot Candrabaga yang sudah berkoordinasi dengan Panpel Persija, katanya bahwa Panpel Persija sudah menyetujui bahwa akan mengganti seluruh kerugian stadion yang diakibatkan rusak oleh supporter kemarin. Nah ini menarik teman-teman, kalau dari Komdisma kita skip dulu saja karena belum keluar, tapi ya setidaknya ceruk gitu ya, kalau kita sebutnya mah yang sudah jelas-jelas itu akan lebih dari 250 juta rupiah denda secara uang. Itu bisa lebih, bisa ditambah gitu ya, ditambah baik itu denda uangnya lebih dari 250 juta atau denda secara ya tanpa penonton atau bagaimana. Nah ini yang kita kawal teman-teman. Jadi sekali lagi ya punten pisan kita agak bahas lebih panjang permasalahan kemarin, karena kita pengen tahu lah apakah memang adil atau tidak gitu ya keputusan Komdis ini, dan juga termasuk keputusan PT LIB lah. Nah ini kita balik lagi kepada Panpel Persija. Kemarin untuk Ketua Umum Persija juga bukan supporter ya, Ketua Umum di kita mah ya dari Kang Aditya-nya lah gitu ya. Jadi Ketum Persija ini atau Wahaji Umuh atau apa ya jabatannya, sejajaran Wa Umuh lah gitu. Nah ini menyatakan Persija siap menanggung ganti rugi dari Panpel dan juga yang disebabkan oleh kerusuhan. Apa saja yang sudah diinventarisir, katanya yang sudah harus diganti. Nah ini saya punya email dari salah seorang media yang lain gitu ya, kita coba bacain saja biar tidak salah teman-teman dan biar betul-betul tepat, tidak hoax. Baik, ini katanya Kang Roni, ini katanya yang harus ditanggung oleh Panpel atau manajemen Persija Jakarta. Jadi ada 3 kerugian yang harus ditanggung dan ya biayanya pun lumayan teman-teman, besar juga. Yang pertama ada kerusakan pagar, ini ada yang di dalam, ada yang di luar. Kita bahas yang di dalam dulu saja. Pengerusakan pagar yang ada di dalam stadion yang dilakukan secara sengaja oleh segerombolan supporter dari Jackmania dengan panjang pagar sekitar 20-30 meter yang ada di 3 lokasi. Jadi di gate 910, di gate 1011 dan di gate 1718. Jadi ada 3 lokasi teman-teman, di gate 910, 1011, 1718. Jadi ada 3 lokasi yang memang pagarnya itu jebol gitu ya, dan rusak, ada yang rubuh, ada yang memang ya
patah gitu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, pengerusakan pagar di luar stadion. Ini yang di luar stadion yang disengaja oleh sekelompok pendukung The Jackmania, terjadi di gate 3 dan gate 7. Ini kerusakannya ram dan gembok stadion dijebol dan dirusak, katanya bahkan ya dipatahkan. Nah, ini waduh, ram mungkin nu ditarik-tarik, kemarin ada yang dilempar-lempar, saya ngeliat videonya gitu ya. Jadi ya ada 2 untuk pengerusakan pagar di luar stadion ini di gate 7 dan gate 3, katanya ram dan gembok stadion dijebol dan dirusak secara paksa. Nah, yang ketiga ini yang harus ditanggung kerugiannya oleh Panpel Persija adalah sekitar ada 50 kursi penonton yang rusak karena terinjak-injak dan sengaja dicopot, teman-teman. Jadi ya mungkin kemarin jangan ngabaledogan mungkin ya, atau bagaimana. Nah, ini ya lumayan ya 50 kursi, padahal ini kan baru direnovasi oleh PUPR gitu ya. Jadi sudah dirusak lagi oleh segerombolan gitu. Jadi segerombolan oknum yang mana ya sudah terjadi, mau nggak mau ya harus ditanggung oleh klubnya. Sekali lagi ditanggung oleh klubnya, teman-teman, bukan oleh individu. Nah, ini mudah-mudahan lah ke depan juga Persib Bandung manajemennya harus menerapkan sanksi yang tegas juga buat bobotoh jika memang melakukan tindakan-tindakan anarkis gitu ya. Jadi bukan hanya klub saja yang menanggung, tapi harus ada individunya, termasuk penyalaan flare dan lain sebagainya. Ini juga harus direview kembali dan harus ditentukanlah untuk sanksi dari manajemen Persib sendiri kepada bobotoh yang melakukan itu jika terjadi di kemudian hari gitu ya. Nah, ini juga yang disesalkan bahwa tiket, kenapa katanya kemarin kan banyak tiket yang lolos itu di VIP atau di Tribun Barat yang dibeli oleh teman-teman bobotoh. Nah, ini masih diselidiki juga kenapa katanya Panpel Persija ini menjual secara online, tidak memberikan jatah tiket itu ke Korwil Persija masing-masing gitu ya, tapi menjualnya secara online. Nah, ini sedang ada investigasi juga, teman-teman. Jadi ya semakin rame lah, makin seru kita lihat gontok-gontokan antara Panpel, manajemennya, dan juga supporternya sendiri. Seperti apa hasilnya dan seperti apa hasil akhir dari Komdis PSSI ini, ya kita tunggu sama-sama, teman-teman. Mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.